Buktikan cinta Anda kepada Kiai Pribumi Nusantara. Dapatkan segera kaos Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, Blangkon NU, peci NU, atau sarung NU, serta barang-barang kebutuhan lainnya. Segera klik keranjang belanja di video ini atau lihat pada deskripsi video ini dan dapatkan harga spesialnya sekarang juga. Terima kasih sahabat telah mendukung channel TV Al-Waha. Semoga keberkahan senantiasa tercurah pada sahabat sekeluarga. Semua ngomong terorisme. Negara terancam oleh bahaya-bahaya apa? Bunyi semua. Sekarang begitu negara terancam karena perilaku orang yang mau mengklaim semuanya Indonesia miliknya. Bendera merah putih 17 Agustus semuanya miliknya. Kiai juga nggak tinggal diam, bunyi semua sekarang kiai. Walaupun kelihatannya kemarin berteman karib, sekarang kalau keliru ya bunyi semua. Ini tanaman sini. Itu bunyi semua kiai-kiai. Kiai Toreko ya bunyi, Kiai Langgar ya bunyi. Kok tiba-tiba Indonesia milik mereka, ini gimana ceritanya? Dibongkar semua, maka ada ribut nasab, ribut apa? Karena kalau terkait Rasulullah dan sampai hari ini ilmunya namanya ilmu syajarah. Ilmu syajarah itu artinya ilmu pohon. Pohon itu pasti akar, dahan, daun dan pohonnya sama dengan buahnya. Karena pohon itu rumusnya sama, nutfanya sama, buahnya sama. Ini katanya akarnya ini, pohonnya ini, kok buahnya beda. Jangan-jangan setek. Itu kan cuman gitu aja. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Ini maulid ini sesungguhnya adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa ada beberapa hal yang harus kita tinjau dari berbagai persepsi dan perspektif. Karena apa? Lahirnya Rasulullah itu enggak di Mojokerto. Jadi Rasulullah itu duduk di Mojokerto. Rasulullah itu orang Arab. Arab itu enggak di sini, di sana. Penerbangan aja 9 jam dari Surabaya pakai pesawat. Pertanyaan pertama biasanya yang muncul, kenapa Nabi itu lahir kok neng Arab? Apa enggak kalah bagus Mojokerto? Kenapa kok di Arab? Kok di Makkah? Jawabannya cuma satu. Ya karena Nabiullah itu Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nah, tugas Nabi terakhir itu apa? Menggembalikan manusia agar kembali ingat kepada yang maha kuasa, yaitu Allah. Nah, yang harus diingatkan itu siapa? Ya manusia. Makanya nggak ada di Al-Quran itu ya ayyuhal ghanam, itu nggak ada. Hei kambing, nggak ketemu. Nggak ada di Al-Quran ya ayyuhal baqar, sapi, nggak ada. Yang ada itu ya ayyuhan nas, hei manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku yang bikin kalian itu. Jadi laki-laki dan perempuan, jadi berbangsa-bangsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu aku, kata Allah. Nah, Allah itu dalam bahasa Al-Quran di mana? Ya di arasnya Allah. Nah, arasnya Allah itu di mana? Ya di langit ketujuh. Wallahu a'lam langit ketujuh itu di mana? Wong ini langit satu soalnya. Jadi yang kita tempati bumi ini berada di langit satu. Yang isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu langit satu. Keluar dari langit satu melewati black hole, lubang hitam. Stephen Hawking yang ahli fisika nggak bisa menggambarkan black hole itu tembusnya kemana. Nah, itu keluar dari situ itu baru menemu langit kedua. Langit satu aja dari bumi ke Pluto begitu jauhnya. Lah kalau langit satu ke langit kedua jaraknya kayak apa?
Nah, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, enam, tujuh, wallahu alam itu. Nggak ada yang nyampe sana. Nah, sementara manusia itu langit ketujuh aslinya. Jadi sampean-sampean ini dari bukan makhluk sini. Yang makhluk sini itu ya sapi, ya kucing, ada celeng, itu makhluk sini. Penduduk langit sampean itu alien. Jadi the real alien itu ya manusia itu. Yang lain kan kamakola kiro-kironya Hollywood. Yang real alien itu ya sampean itu. Makanya karena ketika turun ke sini ini adalah pendatang, penyesuaiannya agak lama. Sapi asli sini 3 hari makan sendiri, apalagi mentok. Mentok itu begitu netes renang. Lah manusia karena enggak asli, penyesuaian habitatnya lama. 9 bulan aja masih belum bisa apa-apa. Tapi karena memang alien ya gedenya paling rakus. Kalau kecil dikasih minum susu banter dikit melet-melet. Kalau udah besar arak ya masuk. Bir bintang masuk. Ya kecilnya dikasih makan pisang, besar dikit udah melet-melet. Tapi dasar alien begitu gede, aspal juga masuk. Enggak, nanti diurus Pak Kajari itu kalau aspal-aspal yang doyan itu. Lah itu manusia, makanya dunia ini kalau yang paling rakus ya manusia. Sungai itu nggak ada manusia aman, begitu manusia datang habis itu ikan. Hutan ditunggui harimau sekian ribu tahun nggak ada masalah, manusia yang datang hutan habis. Gunung Penanggungan habis ya karena manusia. Itu ke arah Cawas apa? Trawas itu habis juga karena manusia, batu aja dimakan. Nggak bisa makan batu bikin stone crusher manusia. Jadi makhluk-makhluk di dunia ini kalau udah ketemu manusia ampun-ampun wong alien. Gajah itu kurang kuat apa? Habis sama manusia. Habis gajah itu. Walaupun kita nggak bisa terbang, burung habis. Walaupun kita nggak bisa renang, ikan habis. Makanya kalau manusia itu nggak ada, dunia ini aman. Lo aman. Makanya seandainya kemarin corona itu manusia mati semua, aman dunia ini. Tapi manusia nggak ada dunia, mati. Ikan nggak ada manusia, hidup. Manusia nggak ada ikan, mati. Makanya manusia di sini ini jangan sombong, karena kita yang butuh dunia, dunia nggak butuh kita. Hutan itu nggak ada manusia, tumbuh. Ada manusia, habis. Chernobyl itu dulu habis karena ada manusia di situ. Begitu manusianya pergi, sekarang hidup Chernobyl. Coba kita ditinggal serangga gitu. Serangga habis dari muka bumi. Paling usia kita cuma 2 minggu udah habis. Lah nggak ada penyerbukan. Kita mau makan apa? Buah-buahan nggak ada, nggak ada yang nyerbuk. Itu cacing itu habis dari muka bumi, itu habis kita jaminan cacing. Paling kita punya kemampuan bertahan 3 bulan. Siapa yang mengurai kita? Nggak ada. Yang mengurai bangkai, yang mengurai sampah nggak ada. 3 bulan kita itu paling maksimal. Makanya jadi manusia itu jangan sombong. La tamshi fil ardi marohan. Kamu jangan sombong berdiri di muka bumi. Karena kita butuh. Ditinggal ikan aja habis. Nah sementara manusia ini datang ke sini, nanti pulang. Innalillahi wa inna ilaihi. Pulang kembali kemana? Ya ke kampung halaman yang asli di sana. Dan itu ajaran semua agama. Orang Hindu mengatakan kembali kepada Sang Widiwasa di nirwana. Swarga loka, Sang Buddha juga sama, kembali ke nirwana. Orang Islam kembali kepada Allah di surga di akhirat. Ayo, orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Semua mau pulang, karena apa? Kita ini pendatang, mau pulang. Cuman kan tempatnya jauh, 7 langit. Yang pertama datang Adam and Eve, Adam dan Hawa. Terus sama Tuhan, dia masih tahu Tuhan itu di sana, nanti kita pulang nak. Tapi Habil Kobil udah nggak percaya.
Anaknya Kan'an udah nggak percaya. Makanya biar dulu manusia itu bisa tahu adanya Tuhan, disuruh ibadah. Makanya dibikinkan pemancar pertama di muka bumi yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ada Ka'bah di sana, itu pemancar langit. Kalau sekarang itu mungkin tower lah pertama. Agar manusia bisa berhubungan kembali dengan pemiliknya yang ada di langit. Terus manusia masih di situ dan sekitarnya. Tapi kan lama-lama anak manusia itu pergi kemana-mana. Nah setelah pergi kemana-mana lupa. Dicari kembali sama Nabi Ibrahim bawa anaknya. Sampai ketemu ditata ulang. Biar manusia nggak lupa bekas kaki Nabi Ibrahim berdoa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dikasih bekas makom Ibrahim. Nabi Ismail kasih tempat Hijir Ismail dan segitu seterusnya sampai akhirnya kemudian Mekah ini kosong karena keluarga Ibrahim pindah ke Palestina, ke Mesir, sehingga yang mengenal Tuhan di Palestina, di Mesir, sampai kemana-mana, ada yang gerak ke Eropa. Mekah ini kosong. Maka kemudian Allah mengutus kembali Nabi agar kembali lagi ke titik awal. Maka ya titik awalnya di Makkah, ya dilahirkan di Makkah. Nah makanya ketika Nabi dilahirkan di Makkah, orang Mekah sudah nggak kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan di Filistin, di Mesir, di Madinah. Makkah kosong, nggak ada yang tahu Tuhan. Taunya patung penyembah berhala. Makanya berat sekali pekerjaan Nabi, disuruh jadi Nabi. Memang kembali ke tempat pertama, tapi kampung itu sudah nggak mengenal Tuhan. Makanya Al-Quran menyebut Nabi itu dengan sebutan wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu sendirian. Hanya Nabi tok yang kenal bahwa beliau itu Nabi dan Allah. Yang lain udah nggak kenal. Makanya jadi Nabi di Arab itu nggak mudah. Kalau lahir Nabi di Palestina gampang ngerti Nabi. Lahir Nabi di Madinah ngerti Nabi enak. Lah lahir Nabi kok di Mekah orang nggak ngerti Nabi. Saya datang ke Mojokerto enak, wong orang Mojokerto ngerti kiai. Disambut-sambut, salaman-salaman, cipika-cipiki, Gus gitu, wong ngerti kiai. Saya nggak susah, pasti didudukkan di tempat yang terhormat, wong ngerti kiai. Tapi coba saya ke pedalaman Irian gitu, pasti saya ini dikira tim pemburu babi. Dan saya nggak perlu marah, nggak perlu emosi, wong mereka nggak ngerti. Jadi jangan sok-sokan. Sama kayak Pak PJ, Pak Kajari gini. Kalau di sini semua orang ngerti, coba pakaian biasa, jalan di Surabaya. Wah itu dikira berburu apa gitu. Nah sama, makanya Nabi ya nggak dikenal. Jadi lahir di Mekah itu berat, Nabi itu beratnya luar biasa. Hidup di tengah masyarakat yang nggak kenal Nabi. Sudah begitu ajarannya rumit. Karena ajaran Islam itu paling nggak cocok sama orang Mekah. Orang Mekah itu nggak cocok dengan ajaran Islam. Kalau Nabi itu nggak benar-benar hebat, berat. Orang di sana Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu. Apa nggak pusing itu? Di sana Tuhannya ada patungnya, diajari Tuhan nggak kelihatan. Diajari sholat. Sholat itu toharohnya pakai suci, sesucinya pakai air. Di sana nggak ada air. Coba orang nggak ada air disuruh wudhu, diminum aja susah, ngapain air dibuang-buang? Apalagi disuruh jinabat, tambah sulit lagi, diminum aja susah disuruh mandi. Padahal jinabatnya orang sana nggak kayak orang Mojokerto. Orang Mojokerto paling sebulan sekali. Jinabatnya orang Arab semalam bisa 8 kali. Ya kan makanannya daging. Sini siomay nggak jadi. Apalagi apa? Pentol. Dapat pentolnya tok. Di sana makanan susah disuruh sedekah. Di sana panas disuruh puasa. Di sana syahwatnya tinggi, lihat perempuan, malah perempuan kalau tawaf disuruh buka mukanya. Itu syahwatnya kayak apa, bayangkan. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit.
Itu kalau mau ndablek kan tinggal wes gitu aja. Jadi Islam itu benar-benar hadir dalam situasi yang benar-benar beratnya luar biasa. Ja'a ghariban wa sayautu ghariban, asing. Sementara Nabi dilahirkan dalam keadaan sebagai manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesama manusia. Coba kalau Nabi itu lahir malaikat itu mungkin ya lebih galak, tas gitu. Manusia. Makanya kalau diukur dari situ betapa hebatnya Rasulullah. Tapi sekarang orang nggak mau baca Nabi dalam sejarahnya. Yang selalu dibaca itu Nabi dalam qasidahnya, ya melambung-lambung. Cerita Nabi itu menjadi heroik betul kalau dalam qasidah. Tapi begitu dari sisi manusia, Nabi itu beratnya luar biasa. Hidup berat itu yatim. Nabi belum lahir sudah yatim. Hidup berat itu piatu, 6 tahun udah yatim piatu. Hidup berat itu ikut kakek, Nabi ikut kakek. Kalau hidup berat itu adalah ikut paman yang miskin. Kalau hidup yang berat itu harus beternak, survive di waktu kecil, Nabi sudah pelihara kambing. Kalau harus berdagang itu berat, Nabi sudah berdagang. Kalau hidup yang berat itu adalah hidup karena cintanya nggak kesampaian, Nabi juga cintanya nggak kesampaian. Nabi itu putus cinta juga, mencintai Fakhitah sampai 2 kali ngelamar ditolak. Jadi putus cinta itu juga sunnah. Lah ya kan, kalau seandainya lelaki itu nggak enak karena dianggap dapat janda, Nabi dapat janda, tapi dapat janda itu juga sunnah. Loh ayo, kelaparan itu adalah nggak enak. Nabi kelaparan berapa kali? Bahkan ketika perang Khandaq, Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu. Kalau hidup nggak enak itu dikhianati. Nabi berapa kali dikhianati? Bahkan sudah jadi Nabi masih dikhianati. Ketika persiapan perang Badar, ayo kita perang karena 3.500 orang sudah berjalan menuju Makkah. Siap semua? Siap ya Rasul. Begitu mau berangkat tinggal 300. Yang lain kemana? Lari ya Rasul. Aduh lain. Jadi kalau pilkada dikhianati teman gak ada masalah, Nabi udah lebih dulu. Jadi sunnah Nabi ini komplit. Ayo apa? Dibenci sama tetangga. Nabi dari awal dibenci sama tetangga. Sampai nggak pernah lewat diludahi sama orang. Nabi diludahi sama orang. Sampai nggak pernah diembargo orang. Nabi diembargo. Siapapun tidak boleh menjual kalau Nabi mau membeli. Siapapun tidak boleh membeli kalau Nabi mau menjual. Sampai paling diploroi tonggone tok. Ya, komplit Nabi itu. Jadi dari sisi manusia itu komplit. Makanya seluruh kehidupan baik enak maupun nggak enak, sunnahnya ada. Makanya jangan sok-sokan. Hidup kok susah ya Allah, nggak kuat aku. Kalau dijawab sama Allah, ya sudah kamu pulang sekarang, pasti kapok sampai. Nah itu makanya Nabi itu mengalami fase kehidupan yang luar biasa berat. Tapi Nabi mampu mengemban visi kenabian yang tadinya nggak ada air suruh jinabat mau, panas mau suruh puasa. Tuhan banyak bisa diajari Tuhan satu. Dari sisi itu orang-orang bukan Islam pun mengakui betapa hebatnya Rasulullah. Tapi kalau membicarakan Rasulullah dari sisi manusia, bisa dibully kita itu sekarang. Saya pernah dibully gara-gara membahas Nabi dari sisi manusia. Padahal laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi bedanya Nabi, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semangatnya luar biasa untuk mencintai. Karena apa? Mengembalikan manusia kembali ke jalan Allah, rahmatan lil alamin. Makanya setelah itu Rasulullah mampu akhirnya punya teman yang banyak, disebut walladzina ma'ahu, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah.
Yang nggak terima disebut kufar. Setelah itu konflik, langsung rukun, terjadi rekonsiliasi. Ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terjadi rekonsiliasi, saling mengasihi. Yang tadinya kafir menjadi muslim, yang tadinya muslim tetap yang tadinya mu'alaf, punya anak masih mu'alaf, baru punya anak mukallaf. Yang tadi kecil mukallaf Sayyidina Ali, rukun di antara mereka jadi satu. Abu Bakar nggak pernah ribut lagi sama siapa budaknya yang namanya Bilal, semuanya rukun, saling menghargai. Nah itu kemudian terjadi sebuah konsep kehidupan yang disebut dengan masyarakat madani, masyarakat yang hidup secara merata, setara, sepenanggungan, nggak ada kasta, nggak ada kelas, nggak ada apa, semuanya menyatu. Itu pelajaran dari Rasulullah. Bilal yang kulit hitam pun bisa naik ke atas Ka'bah adzan, karena Bilal paling bagus suaranya, dan ketepatan waktunya Bilal nggak pernah geser. Khalid bin Walid yang tadinya musuh Islam masuk Islam jadi panglima perang. Jadi itu rekonsiliasi besar. Jadi Nabi ini merekonsiliasi, ruhama bainahum. Nah setelah ini terjadi rekonsiliasi, Islam digambarkan akan pergi. Pergi kemana? Keluar dari Jazirah Arab. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan nanti itu seperti tanaman. Maka dan ditanam di mana-mana. Setelah oleh Rasul ditanam ke Eropa oleh Tariq bin Ziyad. Ada yang dibawa ditanam ke Cina oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Afrika sahabat Bilal, sahabat Salman. Konsepnya apa? Zar'in. Makanya ketika dibawa ke sini para wali menyebut Islam itu seperti tanduran. Lir ilir tandure wusu mil tandur. Kenapa tandur? Karena bahasa Arabnya zar'in itu tanduran. Makanya orang sini nandur. Ditandur di mana? Ya di sini. Di mana? Di bumi Majapahit, karena waktu itu penguasa terbesar di Nusantara itu Majapahit. Tempatnya di mana? Mojokerto. Jadi Mojokerto ini pusat kekuasaan terbesar, imperium terbesar yang menguasai hampir sepertiga dunia waktu itu. Jadi nggak main-main jadi orang Mojokerto ini. Nggak boleh orang Mojokerto melupakan bahwa kita ini pernah punya negara besar namanya Majapahit. Cuman kayak gini nggak ada lagi yang nyeritain. Semua orang menceritakan bangsanya masing-masing. Orang sini malah suka menceritakan bangsa orang. Ada beberapa orang yang selalu menceritakan kakeknya di Yaman, lupa punya kakek di Indonesia. Tiap hari. Ada yang Isra Mi'raj 70 kali, ada yang ini menceritakan. Yang Ikhwanul Muslimin lebih suka menceritakan bangsa Mesir. Yang Hizbut Tahrir lebih suka menceritakan bangsa Filistin. Padahal bangsa-bangsa besar itu selalu menceritakan bangsanya. Amerika kenapa besar? Karena dia menceritakan bangsanya. Bagi yang nggak tahu sejarahnya diceritakan oleh Hollywood. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican diceritakan. Gagal di Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Gagal dengan Irak dia bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dengan terorisme bikin 12 Strong. Cina membicarakan bangsanya dari dulu, sejarahnya diceritakan mulai ular hijau sampai ular putih. Dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong diceritakan. Ya kan? Amerika kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kungfu. Dikalahkan secara spiritual oleh Jepang, American Ninja, American Samurai. Bahkan Amerika nggak malu bikin film samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lo ya kan? Lo sampean lo tepuk, oh gak usah sungkan-sungkan nepuki kiai ya oleh kok. Coba pikir kiai iki bodoh ngono apa ngawur ae. Ya update kok kiai kok ora ngerti. Wong ini bangsa kok. Jepang paling berat karena harus nanggung dumping. Produk dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Semangat Bushido dibangkitkan dalam film-film samurai.
Bahkan agar bangsanya nggak konflik diselesaikan dalam kisah sequel yang sangat indah dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, ya kan? Malaysia nggak mau bangsanya tercerah berai, terpecah belah. Maka Malaysia menyerahkan kembali bangsanya pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh ribut sama anak-anak India. Maka dikenalkan tokoh kecil namanya Charjit. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara bangsa bangkit, semuanya bangkit. Karena bangsa yang bangkit adalah bangsa yang bisa berproduksi. Nah, produksi itu butuh konsumsi. Konsumsi terbesar pasti konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya anak-anak sekarang ini dibikin gak cinta pada bangsanya, dibikin cinta pada Eropa, dibikin cinta pada Filistin, terlalu berlebihan, merah putih kalah sama bendera Filistin. Wali-wali kita dibandulnya digeser ke Yaman. Semuanya ini ada dalam rangka apa? Mereka memaksa jangan sampai bangsa ini bisa konsumsi, karena bangsa ini harus dipaksa menjadi bangsa, jangan sampai jadi produsen. Bangsa ini dipaksa menjadi bangsa konsumen, karena kita pasar terbesar dunia. Jangan sampai bangkit menjadi bangsa yang bisa berproduksi. Dan itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Itu makam diganti, apa-apa diganti, itu dalam rangka apa? Melemahkan eksistensi sebuah bangsa namanya Indonesia. Jadi Islam itu digambarkan ketika keluar itu seperti tanaman. Makanya kita ini dulu nanem kazar'in, seperti tanaman. Yang nanem siapa? Wali. Kenapa yang nanem ke Afrika orang yang bukan wali? Kenapa yang nanem ke Eropa panglima perang? Kenapa yang nanem ke Cina sahabat Sa'ad? Tapi satu-satunya yang unik itu yang nanem ke Indonesia itu wali. Kenapa wali? Karena di sini Majapahit. Majapahit agamanya Hindu. Hindu itu spesifik, yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Kasta kesatria gak boleh ngomong walaupun raja. Agama bukan wilayah kesatria. Apalagi Wesya, pegawai, gak boleh ngomong agama. Apalagi Sudra. Sudra dilarang ngomong agama. Sudra itu siapa? Petani dan pedagang. Sekaya apapun seorang pedagang, dia Sudra. Makanya Sudra nggak boleh ngomong agama. Sehingga nggak mungkin orang Sudra diajak ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, itu bohong. Secara epistemologi pengetahuan itu nggak masuk. Dalam sosiologi pengetahuan juga nggak masuk, dalam antropologi pengetahuan juga nggak masuk. Karena apa? Sudra tidak boleh ngomong agama, apalagi kasta paria. Paria itu pengemis, hidupnya minta. Ada di bawahnya kastanya itu lebih parah lagi, namanya kuca. Dia nggak minta tapi ngutil. Makanya yang suka ngentit itu kastanya kuca. Apalagi ngentit bansos itu kuca. Di bawah kuca ada meleka. Meleka itu maling tapi masih malu, tutupi mukanya gelap-gelap. Ada meleka. Meleka itu begal, sudah nggak malu apa-apa. Nah, kasta tertinggi itu Brahmana. Brahmana itu punya ilmu namanya cakti atau sakti. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali, karena wali punya karomah. Makanya wali dan Brahmana ini berimbang. Tapi berhubung karena bukan kesatria, bukan yang suka kelahi, maka wali ini bernegosiasi dengan cara wali, penuh kealiman, penuh ilmu. Makanya negosiasi budayanya jalan di sini karena para wali. Nah, wali itu siapa? Ya, wali itu orang-orang yang kalau butuh sesuatu download. Loh, kan manusia itu dari langit ketujuh. Di langit ketujuh ada cloud atau pusat data. Pusat data dunia itu ada di cloud sana. Nabi pernah ditengokin ke sana, ini loh cloudku, catatan duniaku itu ada di sini, kata Allah. Allah menyebut Lauhil Mahfud. Orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon.
Nah itu pusat data. Makanya nabi wali itu kalau butuh itu download, browsing. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, terus istiqomah gini. Makanya ada yang 3 tahun, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun download itu. Makanya paketannya besar wali-wali itu. Nah sampean kalau tidak download langsung tidur. Maka nggak punya paketan, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya itu. Loh iya kan? Manusia itu kan dalam teknologinya kan seperti handphone. Seperti handphone manusia itu. Manusia itu punya nyawa, terhubung dengan cloud, dengan pusat data. Handphone punya kartu terhubung dengan satelit. Cuman masih di langit ke-1 satelit itu. Nah kartu itu terhubung dengan satelit bisa hidup, yang penting punya data. Makanya kartu itu bisa melakukan apa saja. Tapi hati-hati jejak digitalnya ada, diem-diem gitu ya ada, yang bayar pulsa. Makanya manusia itu ngelakuin apa saja ya terdaftar di sana, wong terhubung. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, ya udah aku jadi saksi Allah. Itu kan waktu diregister. Manusia turun dikasih paketan. Hartanya sekian, jodohnya ini, nyawanya sekian. Paketannya habis ya kick, habis. Handphone juga sama, bawa paketan. Makanya handphone bisa kirim gambar, kirim foto, kirim berita, bisa browsing, bisa download. Nah kalau punya wifi lah, kalau nggak punya paketan cari wifi gratisan ke warung.co.id. Sama dengan manusia, bisa kirim doa, kirim gambar, kirim apa, kirim Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga downloadan. Quran itu dari Lauhil Mahfud, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Makanya di password Quran itu alif lam mim nun kaf ya ain shad itu passwordnya. Makanya sampean mau belajar print out apa belajar password ada. Kalau belajar print outnya ya belajar ilmu tafsir. Kalau mau belajar passwordnya belajar algoritma dan coding Al-Quran. Rumusnya abjadun hawazun. Kitabnya Al-Aufaq Mamba'u Usulul Hikmah. Bentuk paling sederhana adalah wafak atau raja. Kiainya beda-beda, kiai coding. Makanya kadang yang nggak paham itu suka ribut. Ini musyrik gimana? Wong itu belajar coding kok musyrik. Kalau menguasai coding, menguasai dunia. Sekarang dunia semuanya pakai algoritma dan coding. WhatsApp tahu codingnya, dia bisa menguasai informasi. Dia bisa mengambil koran, dia bisa mengambil televisi, dia bisa mengambil apa saja. Tiba-tiba koran hilang, televisi hilang, besok toko juga hilang karena diambil oleh Mark Zuckerberg, karena dia menguasai coding dan algoritmanya. Dan itu urusannya urusan konversi uang. Dari Indonesia dalam 1 bulan dia dapat keuntungan 200 triliun. Makanya Cina nggak mau kalah, dia belajar coding juga. Begitu algoritma disepakati, dia pakai coding dalam negeri. Ya dia pakai coding dan algoritma mereka. Dia nggak mau pakai algoritma Amerika, sehingga dia bisa lawan Amazon pakai Alibaba, dia bisa lawan Facebook pakai QQ Ren, dia bisa lawan WhatsApp pakai WeChat. Itu duit semua. Dan kita nggak pernah belajar di situ, dikit-dikit musyrik karena bodoh itu tadi. Lo coding itu penting makanya. Lah makanya Quran ini bisa dibagi, bisa dikirim, bisa didoakan. Kalau kita punya paketan, kalau nggak punya ya pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Tawassul ila hadrati ila ruhi. Itu sebenarnya adalah wifi gratisan karena Nabi wali itu downloadnya serius. Makanya sampean jangan main-main sama wali. Wali itu paketannya besar. Sampean kalau macam-macam dihack, rampung. Lah ya kan, makanya Nabi wali-wali itu tahu hati orang, Nabi tahu hati orang. Karena sampean bisa diretas. Makanya malaikat kalau nyari orang nggak susah, tinggal di Sherlock selesai. Langsung paketnya on off kick, ngono sudah selesai. Loh makanya kalau kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, tawassul, kita bisa kirim doa. Ada yang nggak percaya, masa Fatihah dibagi-bagi ke seluruh dunia, wa ila jamil. Jangankan Fatihah, wong tinju atau sepak bola aja bisa dibagi.
Satu orang nyuting sepak bola ke Qatar, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama dimanapun. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Loh, ini kan sesungguhnya teknologi Nabi yang pernah Isra Mi'raj. Itu teknologinya bisa diterapkan walaupun baru sampai di langit satu. Nah itu wali-wali itu, makanya wali-wali itu browsing. Memperlakukan Indonesia yang sudah maju seperti ini, apapun yang dibutuhkan Islam sudah ada di sini. Hanya merubah bandul Tuhan tok. Orang disuruh berbuat baik di sini udah baik semua. Orang disuruh berakhlak baik, orang sini akhlaknya udah baik semua. Ngomong aja udah paling baik di seluruh dunia itu orang Jawa terutama. Ada yang kelasnya mati, ada yang kelasnya kapundut, ada sedo, ini ada mudar, ada bongko. Bahasanya udah tertata. Ada yang tidur, kalau Pak PJ ya sare, Pak Kajari nendro, yang di depan ini sare semua, nendro. Nah tapi kan ada yang kelasnya mijak, ada yang batang, ada yang dekok. Iya kan, ada makan, ada yang kelasnya dahar, ada yang kelasnya nedo. Wah, ini kelasnya badok, jeglak, nguntal, kan. Itu bahasa di dunia, itu bahasa kita yang paling komplit. Makanya Belanda paling pusing ketika belajar bahasa Jawa dulu. Dirangkum dalam sebuah kamus bahasa Jawa kuno oleh P.O. Zoetmulder. Zaman harus baca itu. Jadi makanya wali-wali nanem, ini tanah sudah bagus, diajari berbeda-beda tapi saling rukun. Ayo, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, diajari bertata negara, kita punya negara kertagama. Makanya wali-wali udah nggak ngurusi pertanian, wong di sini ahli pertanian, nggak ngurusi perdagangan karena di sini orang ahli dagang. Yang diurusi apa? Memindah bandul dari Brahmana ke para wali, dan itu butuh karomah dan sakti ketemu. Untuk urusan tanam ya ditanam biasa aja. Saya yang mestinya syekhun ustadzun ditanam menjadi kiai, walaupun berdampingan sama kebo Kiai Slamet nggak apa-apa, ombak Kiai Pleret ya nggak apa-apa. Musola ditanam langgar, tilmidun muridun santri, Allah pangeran, Nabi Kanjeng, walaupun ada Dimas Kanjeng nggak apa-apa. Nah, seperti sekarang orang biasa aja menyebut Mio adalah Honda, nggak ada masalah. Hondamu apa? RE King, nggak apa-apa. Nggak apa-apa orang sini menyebut Le Mineral dengan sebutan Aqua, nggak masalah. Seluruh pembalut disebut Softtek, nggak ada orang protes. Seluruh pompa air disebut Sanyo, nggak ada protes. Bahkan kadang kita lebaran disuguhi kongwan, begitu dibuka rengginang nggak ada masalah. Itulah Indonesia, wong Jawa, makanya ngono ora paham, ora Jawa. Makanya wong nek ora Jawa iku ora gampang paham. Mulane sampeyan aja pisan-pisan ngetutno wong ora patek Jawa. Ini delok kok lak wis ana sing mbuli ning medsos. Wah, Kiai Jawa jadi lha ya sapa? Memang orang-orang enggak pede itu ya begitu. Makanya kazar'in seperti tanaman ditanam. Apa aja yang dari Rasulullah ditanam. Setelah ditanam dengan berbagai tanaman, rukun iman, rukun Islam sudah jalan. Syahadat ditanam dengan sekaten, syahadaten. Sholat wong ditanam di sini ya gaya sini. Namanya orang sholat di sini itu kan jam-jamnya masih banyak jam di sawah. Zuhur, asar ya ditungguin. Zuhur mestinya 11:30 bisa mundur 11:30 biasa. Robana ya Robana, masih belum datang ya tombol hati Pak Tarom ya gitu. Masih nggak datang baru diuruki anjangnya jalan. Habis sholat zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Loh kenapa pakai gedek-gedek? Ya ini nanam zikir. Kenapa gedek-gedek? Lah orang sini kalau nggak gedek ngantuk. Kenapa bunyi? Ya biar dengar bisa menirukan. Zakat yang menggunakan cara sini, makanannya nasi ya nasi, beras zakatnya. Puasa
Orang sini puasanya nggak khusyuk karena kalau keluar rumah lihat makanan. Kalau di Arab lihat padang pasir, nggak orang mau makan. Makanya daripada kamu nggak khusyuk tidur aja. Maka hadis yang paling terkenal naumuso imin ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah lah. Begitu tidur terus nggak bangun-bangun ya dicarikan mercon, udah gitu aja. Dar tuar. Jadi perangkat agama itu termasuk mercon. Makanya Pak Kapolres gak usah galak-galak sama orang yang suka merconan. Anak Pak Kapolres ini. Mercon itu perlengkap. Kalau teroris ditangkap, kalau mercon kan hiburan. Di tempat saya kalau gak ada mercon udah pusing itu. Mercon. Termasuk bangunkan orang sahur, tok-tek sahur. Gak tangi-tangi ya sahur, gak sahur sak karepmu. Habis lebaran halal halal ya orang sini. Kenapa? Karena hidupnya komunal, setiap hari ketemu, ada yang mentoknya di tempat tetangga. Haji ya sana sini. Wong jauh ya nempelkan dulu gambar Masjidil Haram, aku besok mau ke situ gitu. Begitu mau berangkat bikin Ka'bah palsu di alun-alun Mojokerto. Labbaik Allahumma hajjan. Niatnya beneran, Ka'bahnya triplek, itu biasa. Habis itu diantar orang sekampung ke asrama haji, yang pergi masuk asrama, yang ngantar ke kebun binatang, kan udah biasa. Lah, itu konsep di sini zar'in tanaman. Yang nanam itu ya dicagai biar nggak tumbang. Terus ya dipupuk, ya diragati, dibiayai. Makanya di sini mulutan ya dibiayai, Isra Mi'raj dibiayai. Pembiayaan agama terbesar itu ada di Indonesia. Di Arab nggak ada, semua dipikir negara. Rakyatnya nggak mau biayai tanamannya. Di Iran, di Irak, di Suriah semuanya dibebankan pada negara. Sini enggak, wong kita yang nanam kita biayai sendiri. Sekali-sekali aja dibiayai sama Pak PJ sama Pak Kajari. Tapi pembiayaan terbesarnya ada di masyarakat setiap malam, setiap hari. Itu perputaran uang bulan Maulid aja berapa ratus miliar itu sak Mojokerto. Sekali acara gini 100 juta nggak cukup. Itu belum sangguni kiai ini. Tapi apa yang terjadi? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Nah, coba. Itu indahnya Indonesia. Coba kayak gini dibebankan terus sama bupati atau kajari, bangkrut. Makanya rakyat membiayai pembiayaan agama terus, itu nggak pernah berhenti. Nah setelah itu ya menata tanamannya ditata. Setelah menata tanamannya, nata manusia dan lingkungannya. Makanya kemudian manusia dan lingkungannya ditata, yang rukun, jangan ribut, ya, yang baik. Karena kalau kamu ribut tanamanmu nanti mati. Karena mbok tinggal ribut. Maka kemudian harus menata manusia yang rukun. Kalau sebelumnya ada Bhinneka Tunggal Ika, maka kemudian para wali menata orang hidup sesuai dengan prinsip Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya kalimat yang dipakai oleh Rasulullah adalah kalimat ra'iyah. Hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi saling tanggung jawab. Makanya kalimat ra'iyah dipakai untuk menyatukan perbedaan suku, bangsa, agama di Nusantara. Ra'iyah diterapkan menjadi rakyat. Nah, jadi rakyat itu dari kalimat ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim yang bisa menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Makanya kita disebut rakyat. Berbedalah apa saja, yang penting saling tanggung jawab. Kamu boleh beda suku, boleh beda bangsa, boleh beda agama, tapi kalau bersatu harus tanggung jawab. Makanya kita menggunakan konsep ra'iyah atau rakyat. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya di negeri ra'iyah nggak boleh sistemnya menggunakan sistem Ikhwanul Muslimin. Mesir pasti jebol. Nggak boleh menggunakan sistem
khilafah. Makanya Ikhwanul Muslimin dan khilafah bukan ditolak semata-mata oleh negara, tapi ditolak oleh Rasulullah dengan sistem ra'iyah atau rakyat yang sudah berlaku di Indonesia. Loh ini makanya sudah nggak ada bedanya, semuanya disatukan. Yang tadinya raja turun pangkat menjadi ra'iyah, yang tadinya kawulo bisa pidato kulo, itu bisa. Yang tadinya hamba sahaya bisa pidato saya. Yang tadinya abdi di Sunda bisa abdi mah. Yang tadinya panggilan para dewa pukulun bisa menjadi panggilan orang biasa ulun di Banjarmasin. Makanya konsep ra'iyah udah nggak beda-bedain. Makanya kalau ada yang saya turunan Nabi, ya nggak cocok dengan konsep ra'iyah. Ra'iyah ini seimbang, setara, satu-satunya bangsa yang bisa praktek itu. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Proletar itu kalau kumpul semuanya kuat menjadi diktator proletariat. Kita ra'iyah, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul bersama namanya musyarakah. Orang kita menyebut masyarakat. Musyarakah atau masyarakat itu saling melengkapi perbedaan semuanya. Saya kiai ngajar ngaji. Ngajar ngaji salah satu yang utama adalah ngajar sholat. Sholat itu saya ajarkan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Salah satunya adalah pakai tutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kiai udah nggak bisa mikir kain, karena kain dipikir oleh pabrik kain. Kebetulan pemilik pabrik kain itu Cina, maka kiai jangan suka ngamuan sama Cina. Nanti ketika sholat nggak ada tutupnya. Lo itu lo kenapa sampean tahu kenapa kiai itu moderat? Bukan semata-mata ngawur, tapi menggunakan prinsip musyarakah. Kiai ngaji suruh ulang wudhu. Begitu wudhu diurus sama air diurus pipa sama sanyo, airnya diurus pipa sanyo, wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion sama afian itu. Terus sampai mau ngamuk sama industri, ya jangan gitu. Ayo haji diurus sama apa? Bank, karena pilot gak mau menerima ONH. Makanya jangan ngaramkan bank. Kalau ngaramkan bank gak jadi haji. Begitu sampai di bandara diurus pesawat. Konsorsium pesawat baik Boeing maupun Airbus punyanya Yahudi sama Nasrani. Kalau kita mau bunuh Yahudi semua, renang. Lah itu prinsip musyarakah. Makanya jangan dikit-dikit ngamuk, haram, syirik. Itu orang nggak punya prinsip musyarakah. Walaupun kita bisa tanpa harus bantuan mereka, tapi umat kita nggak bisa. Sampean mungkin bisa pakai kain tenun, tapi umat sampean apa bisa? Enggak, semuanya pakai produk industri. Sampean penerbang bisa pakai kayu dari Mojokerto, pakai kulit kambing Mojokerto, tapi paku pinesnya itu Cina. Loh, itu prinsip musyarakah. Karena apa? Orang harus bersekutu. Nah, prinsip itu berjalan di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Nah, kalau kemudian sampean mau bersekutu untuk membangun konsensus bersama, lakukan pembicaraan yang baik, wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Nah, kalau mau musyawarah ya harus dengan prinsip ra'iyah atau rakyat, berbeda-beda saling tanggung jawab. Prinsip ra'iyah itu apa kalau mau musyawarah? Sampean mau jadi kepala desa, ya daftar yang penting. Gak usah bilang saya keturunan ini, nggak penting. Yang penting kamu daftar, pasti diterima. Setelah itu cari teman yang banyak, kalau nggak bisa nyari beli, udah gitu aja. Loh enggak, itu kan demokrasi prosedural. Sampean mau jadi DPR, ya udah yang penting daftar. Nggak usah bilang kamu aku agama kusuk, nggak usah daftar. Kalau punya teman ya cari teman, kalau nggak punya teman beli. Mau jadi wali kota sama, mau jadi bupati sama, nggak ada peduli kamu sukunya apa, agamanya apa. Terbuka ruang bebas, ra'iyah bisa berkompetisi untuk apa? Terlibat dalam perwakilan musyawarah. Ya cuman hati-hati, namanya jangan politik, tapi jer besuki mawa
Iya gitu aja, ragat Pak. Pak polisi sama Pak tentara nyarinya susah. Pak Kajari nggak akan ketemu, wong namanya uang bensin. Kalau diterima kiai namanya bisyaro. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Jadi nggak usah ribet. Pokoknya kalau namanya bisyaro nggak usah dicari-cari. Kalau namanya sudah uang bensin nggak usah dicari, nggak ketemu. Nah itu musyawarah. Makanya prinsip itu berjalan di daerahnya para wali. Makanya teritorinya disebut wilayah karena yang nata itu semua adalah para wali. Dan teritori itulah yang sekarang kemudian kita kenal dengan nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bedanya di mana dengan yang lain? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh itu bedanya. Makanya kalau sampai negeri yang mencontoh Rasulullah paling kompleks dan paling konkret itu Indonesia. Saudi ditinggal Rasulullah kembali jadi kerajaan. Arab dan sekitarnya, Yaman dan sekitarnya sana menggunakan prinsip komunis. Kita sendiri yang menggunakan prinsip ro'iyah sampai hari ini. Makanya di sana tawur, di sini rukun. Makanya ibarat tanaman tumbuhnya paling banyak dan paling bagus di Indonesia. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladhu fastama'ala suqih yu'jibu zurru'a liyaqidhu bihimul ufar. Tanamannya paling bagus di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Hari ini tanaman paling banyak. Makanya jangan macam-macam sama kita Indonesia. Orang nggak ada yang ngomongin ini karena malu, takut. Karena ada sekarang itu orang yang lebih Arab mengklaim Indonesia itu miliknya. Jadi kita lebih sungkan sekarang. Merah putih kakek kami yang buat. Kakekmu yang mana? Pulau Indonesia anaknya Tarim. Tarim itu di mana? Negeri bangkrut kayak begitu kok diunggul-unggulkan terus, gak ada habisnya. Aspal aja nggak ada. Itu kayak masuk ke hutan dari Dawar Blandong itu. Ya jangan gitu. Kita ini semuanya harus tahu Islam itu sudah berkembang kemana? Mana? Kan gitu. Makanya Bung Karno dulu ketika habis Hitler jatuh tahun 48, Bung Karno dipaksa ikut Amerika apa ikut Soviet. Bung Karno enggak, kami di tengah. Kami punya Pancasila. Bung Karno pidato di sidang tahunan PBB. Berani beliau pidato. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak merusak dunia. Sekarang saya lihat Amerika sama Soviet merusak dunia dengan perang dingin. Bangsa yang tidak bagus adalah bangsa yang falsafahnya tidak bagus. Berarti Declaration of Independence-nya Amerika nggak baik, manifesto komunisnya Soviet tidak baik. Ingat, kami punya Pancasila, rukun antar bangsa, suku dan agama. Ganti Declaration of Independence dan manifesto komunis dengan Pancasila. Bung Karno pidato, berani. Karena apa? Rakyatnya berani. Apakah kita akan berkiblat kepada Eropa untuk merubah Indonesia? Enggak. Dituliskan dalam sebuah novel, Salah Asuhan. Apakah kita akan berkiblat dengan cara Belanda? Tidak. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan membangun Indonesia berkiblat kepada Arab? Tidak. Di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni kita bangun dengan cara Indonesia? Enggak. Siti Nurbaya. Kita punya Pancasila. Yang tertinggi tetap ketuhanan yang maha esa. Tuhan tetap yang tertinggi. Baru setelah itu manusia, karena dunia ini perputaran urusannya sama manusia. Kenapa ada kursi pabriknya besar-besar? Karena ada bokong manusia. Kenapa ada speaker pabriknya gede? Karena kuping manusia. Kenapa ada industri makanan? Karena mulut manusia. Kenapa ada pabrik pempes? Karena manusia. Kenapa ada bunga? Karena mata manusia. Dunia ini perputaran manusia. Maka urusan kedua adalah urusan kemanusiaan. Tapi manusia nggak independen, dia harus bersatu dengan yang lain. Pengen cantik harus rukun sama orang Prancis. Karena kalau bedak Mojokerto belunteng kabeh beras ditumbuk. Sampean kalau mau terbangannya bagus harus rukun sama sonnya Amerika apa sonnya Jepang.
Mau kelihatan cakep harus pakai kupluk putih produk Cina. Biar banser tentara sama polisi kelihatan bedanya, harus patuh sama merek Butterfly, mesin bordirnya Cina. Lu rukun semua. Kita bisa rukun karena pakai make. Ini semua manusia itu, maka manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Maka prinsip berikutnya kalau terkait dengan manusia harus ada persatuan. Tapi persatuan tidak boleh saling menindas, tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling menafikan. Prinsip yang bisa dipakai agar manusia itu sama setara saling menghargai, prinsip ra'iyah atau rakyat, berbeda suku bangsa agama tapi saling tanggung jawab. Makanya prinsipnya adalah kerakyatan. Tapi orang tidak mudah menerima perbedaan, orang tidak mudah menerima orang lain itu berbeda, pengennya seperti dia semua. Makanya perbedaan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah, karena hikmah adalah keluasan hati menerima kehendak Tuhan dengan tetap mengharap kebaikan orang lain. Maka kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus bijaksana, nggak boleh cukup bijak sini. Mentang-mentang perwakilan daerah kampung mana itu aja yang diurus, nggak boleh, harus bijaksana. Itu pun harus dimusyawarahkan, permusyawaratan. Itu pun harus masih pakai perwakilan untuk mensortir yang baik yang buruk semuanya. Itu baru tercipta namanya keadilan. Maka prinsip Pancasila adalah prinsip hidup bersama, saling berbeda, saling tanggung jawab di bawah kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah, dan kita mencontoh Rasulullah secara kompleks dan konkret ada di Indonesia. Maka jangan kau bilang negeri ini tauhid, mereka tak tapuk lambimu. Loh, makanya berhubungan dengan negara, kita punya MPR apa, ini negara kita. Makanya jangan sampai kemudian ada orang mengatakan ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama ulama anjing. Iya, kami anjing semua nggak apa-apa, tapi kami bukan babi. Mungkin kami anjing tapi kamu babi, mungkin juga bisa begitu, jadi marah. Itu kan nggak boleh orang mengatakan ulama anjing, ulama yang dekat dengan kekuasaan. Nanti coba kalau ada bupati datang ke tempatmu, pasti kamu juga oh baik-baik gitu. Ini nggak boleh, ini prinsip-prinsip itu. Saya kadang emosi juga lihat orang-orang tiba-tiba mengatakan orang NU, para kiai, Muhammadiyah dekat dengan ulama Ini apa, modalmu apa? Ingatlah, makanya Islam di Indonesia itu Islam yang apa, prinsip tanaman. Makanya kiai-kiai nanam, TPQ, TPA. Sekarang panen, itu kan. Makanya ada juga yang nggak ikut nanam, ikut panen, ngasak di sana, ngasak di sini kan gitu, ya. Jenenge tanduran nek wae akeh. Makanya hari ini kita menikmati betul menjadi orang Islam di Indonesia, dan jangan lupa ini adalah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, insyaallah yang paling komplit sampai menyusun negara yang mencontoh Rasulullah hanya Indonesia. Amma ba'du. Ini baru pembukaan. Ini belum mulai saya lah ya. Loh, kiai kalau ngaji pembukaan selesai kan amma ba'du lah. Saya tadi udah amma ba'du belum? Baru apa batu kan? Nah ya itu. Jadi kalau ada yang sekali lagi mengatakan oh, ini negeri tauhid, negeri apa, nggak ada. Yang ada kita ini mencontoh Rasulullah. Makanya enak di Indonesia. Makanya negara ketika butuh kiai ya enak. Karena kiai punya majelis-majelis kayak begini banyak. Edukasi dijalankan, pendidikan informal jalan melalui pengajian-pengajian. Negara butuh apa silahkan, tinggal ngomong pajak. Negara butuh menjelaskan corona, kiai siap menjelaskan corona, ya kan waktu itu. Coba kalau polisi yang larang Jumatan, oh bubar itu. Berhubung kiai yang disuruh ya enak. Besok nggak usah Jumatan ya, siap kiai, prai lumayan. Tapi kiai suruh jelaskan corona ya pusing. Akhirnya ngarang kiainya. Saudara-saudara, ini zaman digital, dosa manusia ada pada tangan dan ada pada mulut. Medsos membuka orang bisa ngomong apa saja, medsos membuka orang bisa membuka apa saja. Tangan berdosa, jempol berdosa.
Karena itu Allah menurunkan corona sebagai azab mulut yang berdosa, tangan yang berdosa. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiainya ngarang. Lah enak makanya. Negara terancam terorisme, kiai semua ngomong terorisme. Negara terancam oleh bahaya-bahaya apa? Bunyi semua. Sekarang begitu negara terancam karena perilaku orang yang mau mengklaim semuanya Indonesia miliknya. Bendera merah putih 17 Agustus semuanya miliknya. Kiai juga nggak tinggal diam, bunyi semua sekarang kiai. Walaupun kelihatannya kemarin berteman karib, sekarang kalau keliru ya bunyi semua. Ini tanaman sini. Itu bunyi semua kiai-kiai. Kiai Toreko ya bunyi, Kiai Langgar ya bunyi. Kok tiba-tiba Indonesia milik mereka, ini gimana ceritanya? Dibongkar semua, maka ada ribut nasab, ribut apa? Karena kalau terkait Rasulullah dan sampai hari ini ilmunya namanya ilmu syajarah. Ilmu syajarah itu artinya ilmu pohon. Pohon itu pasti akar, dahan, daun dan pohonnya sama dengan buahnya. Karena pohon itu rumusnya sama, nutfanya sama, buahnya sama. Ini katanya akarnya ini, pohonnya ini, kok buahnya beda. Jangan-jangan setek, itu kan cuman gitu aja. Makanya terus dicari ini setek apa bukan. Nah, jangan marah.